sama mereka gitu untuk itulah nambah mereka kan lawan sparring. Bener. Berarti ada kalanya nanti ini lawan Kak Dian sendiri nih ya? Enggak, Kak Den kan enggak main di pon, enggak boleh karena pelatih statusnya. Cuman di latihan Kak Den sparring gitu. Berarti untuk sparringnya nih karena nggak bisa keluar, jadi akhirnya lawan Kak Dian nih ya? Iya, Kak Den lah. Capek lah. Udah habis ngelatih langsung sparring lawan anak-anak gitu. Nah Kak Solusinya. merasakan secara langsung nih ya, sparring dengan anak didik sendiri gitu. Sebenarnya seberapa besar sih Kak potensi atlet Anggar nih di Kalbar sendiri? Ya kalau di Kalbar sih, lihat di Mempawah dulu lah kakak ya, terdekat ya. Banyak potensi atlet-atlet itu, mereka ada kemauan gitu kan, ada rajin lah latihan, cuman masih udah 2 tahun ini mereka belum ada kejuaraan kan dari tahun lalu sama tahun ini, jadi belum terukur lagi prestasi mereka sampai mana gitu. Kalau di Kalbar juga banyak potensi, banyak bakat gitu, bagus-bagus sih. Itu sih menurut Kak Dian. Nah Kak, kalau menurut Kakak sendiri ini Kak sebagai pelatih Anggar, nah bagaimana sih Kak kita bisa menarik minat gitu anak-anak muda zaman sekarang agar mereka juga tertarik nih sama Anggar, karena kan kita tahu nih kalau Anggar sebenarnya membutuhkan modal yang cukup besar nih ya. Ya, iya itu kendalanya sih kalau di sekarang nih kan anak-anak nih lebih suka HP kan, main HP kan, bener gak? Bener. Main HP, nongkrong, warung kopi gitu ya. Kak Dian lihat sekarang ya, jadi agak susah sekarang cari atlet-atlet baru gitu. Jadi emang harus turun langsung lah, misalnya ada kawan, ada anaknya tuh suruh latihan, paling Kak Dian gitu aja sih. Pernah juga sih ke sekolah nempel buka pembukaan latihan Anggar gitu. Tapi enggak terlalu antusias. Gitu sih. Karena mereka mungkin lebih enggak mau keringat-keringat kali ya, kan capek. Anti keringat-keringat klub gitu ya. Iya kan, mungkin capek latihan kan lari-lari ya. Jadi emang enggak terlalu banyak sih. Yang harus mental kuat lah yang mau capek-capek itu mau jadi atlet tuh. Benar. Iya. Karena kan sekarang ini emang banyak main HP anak-anak sekarang nih kan. Mungkin Anggar sekarang belum segede nih Kak ya di Play Store ya. Main Anggar lewat HP nih. Iya. Tapi Kak sepertinya setelah podcast ini anak-anak di luar sana mungkin kayaknya tertarik nih mendengar pengalaman Kak Dian akhirnya bisa keliling dunia. Ya, mudah-mudahan lah ya mereka berminat lah sama di Pontianak nih kan. Di Pontianak juga nih kurang juga atletnya. Kak Dian lihat tuh enggak banyak yang latihan. Oke, kekurangan atlet ya kurang. Kak. Iya, Porsi kamu kayaknya ketuaan nih ya. Boleh, enggak apa-apa, coba. Ini banyak nih Kak kayaknya yang suka main Anggar di kantor nih, mungkin bisa nih untuk abang-abang operator. Kalau Boleh tertarik lah, nih boleh. jadi atlet Anggar nih Bang. Datang lah sini nanti lihat kami latihan. Karena Anggar tuh seru loh Kak, kayaknya identik dengan bermain sebenarnya kalau Anggar ya, kalau lihat gitu. Karena permainan waktu gitu ya. kecil gitu kan kita akrab gitu dengan main pedang-pedangan segala macam. Kan suka kan pedang-pedang pakai lidik. Bener. Iya. Tapi nggak sempat lidik pedas Kak. Pedang. Tapi kalau Anggar sendiri tuh Kak pedangnya sakit nggak sih Kak sebenarnya kalau kena badan? Tergantung atletnya sih, kadang kalau yang atlet baru memang sakit tusukannya ya, jadi biru-biru kadang badan, tapi yang udah senior sih udah halus lah untuk tekniknya. Oke. Meskipun udah terlindungi dengan pakaian yang cukup tebal masih tetap biru-biru ya Kak kalau kena pedang tadi. Iya, kadang tembus lah masih ada biru. Tangan lah kena tuh atau paha atau kaki tuh. Kalau untuk Kak Dan sendiri pernah gak sih Kak cedera gitu ketika bertugas jadi atlet gitu? Alhamdulillah sih terakhir enggak pernah cedera, cuman terakhir waktu di PON itu kakak untung udah mimpin poinnya ya. Nah itu sempat cedera, kram aja sih. Tapi masih bisa melanjutkan pertandingan. Itu aja sih selama karir kakak menjadi atlet. Berarti untuk Anggar ini sebenarnya minim ya untuk cedera seperti mungkin olahraga lainnya? Masih, karena kita tumpuk kaki kan. Bener. Tumpuan kaki, jadi gerak-gerak terus gitu kan. Nah itu kaki rata-rata sih atlet Anggar tuh di pahanya gitu, di ankle itulah di cederanya. Bener, itu kayak ligamennya gitu ya Kak? Iya. Oke, ini kan karena kita menggunakan kelihayan tangan, kaki untuk kaki cepat kan, juga gerakannya. Iya kan harus lincah kan, kaki harus gerak itu yang buat cedera tuh.
Oke. Nah Kak, sebelum kita lanjut nih ke pembahasan kita berikutnya, Ya, kita akan ya, break sebentar nih Kak. ya, Jadi tahan dulu nih ya. Kak cerita-cerita kita. Oke, Jadi nanti kita oke, akan bahas setelah break yang satu ini. siap. Sustainability. It can be a bit of a balancing act, but we all want to play our part. At Epson, we know business comes down to numbers, to performance and productivity. So, how can you get the best of both worlds? We focus on the details that make a world of difference. From heat-free technology that reduces energy usage to revolutionary processes that transform recycling. We're committed to developing sustainable technology that makes business sense. So you can reduce energy consumption, cut down on replacement parts, and boost your productivity all at the same time. Be cool. Switch to Epson's sustainable technology. PLN Kalimantan Barat terus berinovasi untuk mengimplementasikan program transformasi Customer Focus. Salah satunya adalah dengan menghadirkan Listriku di Kalimantan Barat. Listriku ini juga merupakan salah satu program Beyond KWH, yaitu peningkatan pendapatan dari New Revenue Stream. Di Kalimantan Barat, Go Live Listriku serentak dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di 4 unit pelaksanaan, yaitu UP3 Pontianak, UP3 Singkawang, UP3 Ketapang, dan UP3 Sangkau. Elektrizen, tahukah Anda? PLN hanya memiliki kewenangan menangani instalasi listrik hanya sampai kWh meter. Jadi, jika terjadi gangguan instalasi listrik pada rumah Anda, maka itu menjadi tanggung jawab pelanggan. Dengan layanan Listriku, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat dalam menangani permasalahan listrik milik Anda. Pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan layanan perbaikan instalasi listrik hanya melalui smartphone. Melalui aplikasi Listriku, pelanggan dapat melaporkan gangguan instalasi listrik di rumah. Petugas call center Listriku akan menerima pengaduan pelanggan di dashboard Listriku dan memberikan work order kepada petugas teknik. Petugas Listriku akan langsung menuju lokasi gangguan dengan segera ketika mendapatkan notifikasi dari laporan Anda. Setelah tiba pada alamat pelanggan, petugas Listriku akan mengkonfirmasi work order yang telah dipesan pelanggan. Petugas Listriku akan melakukan perbaikan instalasi rumah pelanggan sesuai dengan yang terinput pada aplikasi Listriku. Harga yang dibayar sesuai dengan yang ada pada aplikasi. Garansi kualitas pekerjaan diberikan 1 minggu setelah waktu pengerjaan dibuat. Selain itu, Listriku memiliki berbagai layanan yang akan mempermudah pelanggan antara lain layanan konsultasi pemeriksaan listrik, QSLO, layanan Listriku Premium untuk pelanggan bisnis dan industri. Yuk tunggu apa lagi? Akses Listriku hanya di aplikasi PLN Mobile. Listriku, solusi cepat dan berkualitas dalam menangani gangguan instalasi listrik di rumah Anda. Ini bersama saya Rizky Fadriani dalam Berbincang Spesial untuk merayakan hari ulang tahun Tribun Pontianak yang ke-13. Dan acara ini didukung oleh PLN Kalimantan Barat, XL Axiata, Epson, PT Well Harvest Winning WHW, dan Bank Syariah Indonesia. Dan masih dengan narasumber seru kita nih. Tadi di sesi pertama kita sudah berbincang
mengenai bagaimana pengalaman dari Kak Dian ini menjadi seorang atlet anggar, bahkan sekarang udah menjadi seorang pelatih. Dan di sesi kedua ini kita akan mengulik nih peran Kak Dian sebagai pelatih anggar yang akan mempersiapkan anak-anak didik ataupun atlet-atlet Kalbar yang akan bertanding di PON bulan September nanti ya Kak Dian. Ya, halo. Halo Kak. Ya, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Siap, Kak Rizky udah siap. jelas belum nih Kak? Sudah. Nah, berarti sekarang Kak Dian sedang mempersiapkan ya Kak atlet Kalbar Ya. untuk nanti bertanding di PON bulan September ya Kak? PON Papua awal Oktober. Oke. Berangkatnya September ya. Oke, berarti dari September udah di sana nih Kak? Iya. Nah Kak, bagaimana sih Kak Kakak mempersiapkan para atlet ini? Mungkin ada latihan-latihan khusus agar mereka juga bisa nih bertahan dan bertanding dan meraih medali emas di PON nanti. Ya. Kan dari Januari kita dari KONI perintah masih latihan mandiri dulu di daerah masing-masing kan karena pandemi gini, jadi belum boleh ngumpul rame-rame gitu. Jadi kita masing-masing latihan di daerah. Jadi awal tuh masih lebih banyak latihan fisik anak-anak tuh. Latihan fisik sampai bulan Maret itu. Terus teknik taktik persiapan khusus itu lebih. Jadi kemarin bulan Juli kami TC di Pontianak. Jadi udah ngumpul semua lah latihannya. Jadi lebih enak lagi kan, lebih sama-sama bisa sparring gitu persiapannya. Itu sih. Kalau untuk persiapan khususnya ada nggak sih Kak? Itulah yang lebih ke teknik taktik tuh sekarang. Footwork anggar gitu. Footwork kita nyebutnya. Latihan kaki. Oke. Tapi kalau Yeah. secara pribadi nih Kak, ada nggak sih Kak mungkin tips-tips dari Kak Dian gitu untuk para atlet kita nantinya akan terbang ke Papua gitu? Mengingat mungkin ada perbedaan nih antara cuaca gitu. Ya, gitu. Ada sering-sering sih kita kadang bagi pengalaman lah dulu gimana kakak jadi atlet gitu kan. Jadi jangan takut lah sama lawan, biarpun lawan di atas kita gitu. Tapi enggak juga boleh meremehkan gitu. Jadi harus diri kita lah dulu nih yang bisa menguasai gitu, menguasai. Baru kita bisa ngelawan lawan gitu. Sering sharing sama adik-adik itu, kakak cerita-cerita lah gitu kan. Nah, Bagi Kak, pengalaman. Nah Kak, kalau untuk di anggar sendiri Kak, kalau misalnya di cabang olahraga lain gitu, anggaplah seperti silat gitu ya kan, kita bisa Yeah. lihat nih, kita bisa membaca lawan kita nih, karena mungkin tubuhnya itu kelihatan gitu kan. Iya. Nah, kalau di anggar ini kan berbeda nih, semuanya ketutup nih. Nah, bagaimana Iya, sih? muka. Bagaimana sih nih Kak, kita bisa membaca lawan kita nih, kalau dilihat cara visualnya gitu ya? Oh, itu kan ada gerakan tangan, kaki kan bisa kita ngelihat lawan. Emang ditutup tapi kan ada nampak gitu, kita gerakan lawan tuh nampak, oh dia suka gini gitu, oh dia suka gini, kelemahan ini itu bisa dilihat. Nah, itulah kan dari pelatih lah, faktor pelatih ngasih tahu atlet ini gini gitu. Berarti ada Bisa dilihat treatment gitu. khususnya ya Kak? Iya. Jadi emang dilatih dulu gimana ngadapi lawan yang suka apa gitu, ada yang lawan gini gitu. Jadi kita latih terus lah selama latihan gitu deh. Oke. Nah kalau di silat tadi kan kita bisa lihat nih ya postur tubuh lawan Iya, kita nih, postur mukanya juga kan. sangar gitu ya kan, atau Iya. malah kemayu gitu ya kan. Kita bisa Iya. kira-kira nih kayaknya orang ini kayak gini gitu. Sedangkan di anggar kan itu mungkin lebih sulit ya, tapi masih dilihat gitu. Masih bisa dilihat. Kan sebelum main kan belum pakai masker dulu tuh, nutup gitu kan. Baru mau tanding baru pakai ada penutupnya. Bisa dilihat deh sih. Tapi pernah nggak sih Kak berdebar gitu ketika akan bertanding gitu? Karena kan kadang ada yang namanya demam panggung nih gitu. Ya. Ada lah, itu normal itu kalau atlet mau tanding deg-degan tuh normal, malah kalau enggak deg-degan tuh malah ada rasanya. Tidak normal ya Kak kalau tidak deg-degan. Iya normal kak dia aja kalau mau tanding masih suka mual gitu, macam-macam muntah gitu, mual itu masih sakit perut gitulah, deg-degan gitu masih. Kemarin di PON juga badan gitu. Untuk sekelas Kak Dian nih ya. Masih. Cuman Kak Dian enggak ngeliatkan, enggak nampakkan gitu. Oke, cukup Kak Dian dengan diri Kak Dian sendiri yang tahu Iya, ya. yang tahu kita ngendalikan. Iya. Nah, Kak, untuk mengatasi hal tersebut tuh Kak, biasanya Kak Dian ngapain nih? Itu kalau kan jadi misalnya besok mau tanding ya. Jadi bangun subuh Kak Dian sholat lah tetap ya, sholat. Habis itu
banyak doa lah, doa terus sambil dengar musik lah, dengar musik dulu, habis itu udah sarapan, tetap dengar musik yang easy going, yang bisa goyang-goyang. Nah, itu mood banget gitu Kak Dian. Seperti gitu Kak Dian kamu tanding. Selain doa juga ada tetap. Nah, terus dengar musik yang itulah yang enak didengar gitu. Itu selalu Kak Dian lakukan kalau setiap mau tanding. Tapi pernah nggak sih Kak ketika melihat lawan nih merasa terintimidasi gitu? Enggak sih. Karena kalau di Indonesia kan kawan-kawan Kak Dian juga di Pelatnas kan. Kawan teman sekamar di Pelatnas satu tahun ngumpul kan, nanti ketemu tanding di Indonesia. Itu sih enggak terlalu itu. Cuman kami emang kawan, tapi kalau udah di pertandingan tetap istilahnya bunuh-bunuhan lah kita, teriak-teriak main gitu. Tapi setelah itu teman baik. Berarti harus baik kami. Profesional ya Kak? Ya, benar. Oke, berarti tidak mencampur adukan antara masalah pribadi dengan pertandingan. Ya, enggak. Kita malah di luar akrab banget lah. Akrab, sekamar kalau di Pelatnas tuh. Tapi kalau udah bela provinsi, wah bunuh-bunuhan lah istilahnya itu. Dan selesai bertanding, main-main pelukan gitu. lagi ya Kak? Iya, pelukan, salaman, pelukan, ketawa-tawa habis itu biasa kita makan bareng habis itu biasa. Itu sih. Oke, nah Kak, kalau untuk menjadi seorang atlet anggar nih Kak, apa sih Kak yang perlu dipersiapkan dan bagaimana proses dari awal gitu yang harus dilakukan itu seperti apa sih? Kalau Kak Den kan ngelatih usia dini ya, dari umur 8 tahun sampai 12 tahun tuh ya. Cuman mereka belum dikasih latihan berat ya, masih teknik-teknik dasar dulu, latihan kaki. Itu sih yang penting tuh dengan kekuatan tangannya. Kalau yang untuk yang lebih mau serius lagi, emang fisik harus baik lah, fisiknya. Kalau postur sih enggak masalah lah. Penting kalau dia pendek tapi kalau lincah oke lah gitu. Terutama tapi fisik mereka harus baik, dengan sehat lah, enggak ada sakit gitu. Oke, jadi mungkin buat Tribuners yang tadi pengen jadi atlet anggar karena bisa keliling dunia, pikirkan lagi nih. Karena ketika jadi atlet anggar itu banyak sekali ya Kak hal-hal yang harus diperhatikan, terutama untuk di fisik dan mentalnya. Iya, fisik mental benar. Karena itu tidak semudah yang dibayangkan ya Kak. Tidak semudah, iya, prosesnya itu yang berat kan. Benar sekali. Karena kan ini anggar kita ketahui mengutamakan kelihayan tangan, kaki, otomatis itu tuh harus cerdas juga ya Kak untuk membaca situasi. Betul. Gitu. Tahu ya. Karena tuh harus gerak cepat tuh. Kalau geraknya lama, otomatis bisa salah gitu. Yang lemot itu agak susah. Iya benar, tahu ya. Karena kan kalau kita geraknya tidak sesuai dengan otak gitu, kadang kan itu malah bisa membahayakan, jadi cedera gitu. Karena otak tidak siap, jadi cedera. Iya betul. Sedangkan lawan lebih siap kan? Benar. Karena di anggar kita harus bisa baca peluang nih ya, secepat kilat ya baca peluang cepat, ya. Iya, benar, cepat gimana kita mengantisipasi gitu kejadiannya itu kan, jadi cepat harus berubah gitu. Benar. Nah Kak, di pertanyaan selanjutnya nih Kak, saat pandemi seperti ini nih Kak, apa sih Kak yang harus dipersiapkan gitu ya kan ketika latihan, dan apa yang harus diterapkan nih kepada atlet, karena kan mengingat kondisi sekarang kan berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau zaman Kak Dian bahkan ini berbeda. Semua dunia itu terkejut gitu kan. Iya. Dengan pandemi ini. Ini jadi lebih fisik tetap Kak Dian kasih latihan anak-anak tuh, tapi kan di tempat terbuka lah, enggak di keramaian gitu ya. Jadi tetap latihan fisik, jaga kebugaran para atlet. Terus untuk kompetisi kan enggak ada nih kan, kompetisi kan udah 2 tahun kan enggak ada kejuaraan. Jadi cara mengakalinya lah. Jadi Kak Dian sering buat kompetisi intern antar atlet gitu. Di sama-sama kita buat kayak pertandingan gitu, pakai pakaian lengkap. Kok lebih serius gitu kan, jadi jiwa kompetisi para atlet ada gitu, jiwa ndak mau kalahnya gitu. Jadi sering Kak Dian buat 3 bulan sekali, biasanya dibuat kompetisi intern gitu namanya, kita buat. Itu sih cara mengatasinya tuh. Oke. Tapi Kak, ada nggak sih Kak mungkin anak didik Kakak yang kagok gitu ketika dulu latihannya seperti biasa gitu kan, karena belum ada COVID ini gitu. Tapi ketika ada COVID ini berubah nih gitu metode latihannya itu, ada nggak sih Kak yang terkejut? Enggak, mereka udah siap semua sih. Malah pandemi ini kan agak jadi lebih ringan, jadi kayaknya latihannya lebih kan karena enggak bisa terlalu gitu kan. Cuman kakak batasi sih untuk latihannya enggak terlalu rame-rame gitu.
Oke. Berarti metodenya pun berbeda nih ya Kak yang diterapkan. Iya, iya. Lebih kita kurangi lah kan. Oke. Nah Kak, yang terakhir nih Kak ya sebelum kita menutup berbincang spesial kita hari ini nih Kak. Ya. Target ke depannya nih Kak, apalagi sih yang ingin Kak Dian capai nih? Sebagai pelatih ya. Sebagai pelatih nih. Ya, untuk terdekat ini di PON Papua. Kak Dian kan udah 3 kali medali emas kan di nomor floret putri. Floret putri spesialis Kak Dian nih kan. Ya, terus ada atlet Kak Dian kan ada 1 orang nih Mary Ananda namanya. Dia kemarin di PON Perunggu. PON 2016 Perunggu, jadi sama senjata dengan Kak Dian. Kak Dian berharap dia bisa mempersembahkan medali emas lah untuk Kalbar. Jadi emas keempat nih, Kak Dian kan ketiga, nanti keempat nih Mary bisa raih gitu. Itu sih Kak Dian, keinginan Kak Dian juga para pelatih di Mempawah juga, itulah dan tercapai ya, mohon doa restunya. Amin nih Kak. Amin. Nah Kak, sepertinya Tribuners nih kayaknya banyak yang butuh motivasi nih Kak saat ini nih. Nah mungkin Kakak bisa nih Kak berikan closing statement yang bisa memotivasi nih teman-teman di rumah nih. Motivasi. Bener. Itu tadi kayak apa? Jangan patah semangat lah kita, misalnya harus tetap semangat apapun yang terjadi kan, kayak gini pandemi gini nih kan, keadaan kayak gini ya, kayak banyak ada kesusahan lah gitu, tetap semangat lah kita, berjuang istilahnya, berjuang terus gitu, memberikan yang terbaik, itu aja sih. Oke, berarti kita sekarang harus saling merangkul ya Kak. Ya, rangkul, udah keadaan kayak gini kan, susah istilahnya ya, Sama-sama susah saling- ya. Jadi harus ya, saling saling membantu. dukung. Ya. Dan Tetap nih semangat untuk lah, warga, tetap semangat. Dan bener Kak. Dan untuk warga Kalbar nih ya, kita dukung atlet kita untuk menang nanti. Amin. Di PON. Amin. Ya. Oktober di Ya, Papua ya amin. Kak. Ya, mendoa ya. Amin. Dan makasih nih Kak untuk Mbak Dian Ya, dan Kak untuk Kak Dian ya. Ya. Hari ini udah mau berbincang bersama kita. Ya. Dan terima kasih juga Ya. untuk Tribuners yang sudah menyaksikan berbincang spesial ini sampai selesai, dan semoga nih ya apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menginformasi kalian semua. Dan yang terakhir bisa memotivasi ya Kak. Ya, betul. Dan semoga dari Ya. berbincang spesial ini kan juga bisa mendapatkan semangat baru nih. Oh, aku pengen Ya. kayak Kak Dian gitu. Aku pengen mengharumkan Ya. nama bangsa gitu. Ya, ya. Jadi terus berjuang ya teman-teman. Oke, Betul. dan saya Rizky Fadriani di sini beserta Kak Dian undur diri dulu dalam Makasih. berbincang spesial hari ini untuk menuju Terima hari kasih. ulang tahun Tribun Pontianak yang didukung oleh PLN Kalimantan Barat, Excel Asiata, Epson, PT World Harvest Winning WHW, dan Bank Syariah Mandiri. Kita undur diri dulu di Tribuners, sampai berjumpa di berbincang spesial berikutnya. Bye. Udah. Udah.